Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anita Febriana. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pasar uang dan modal. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, yuk kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita membahas mengenai sejarah dari pasar modal. Nah, sejarah pasar modal itu pada tahun 1912, tepatnya di tanggal 14 Desember di Amsterdam, membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertepatan di Batavia, yaitu daerah Jakarta. Nah, pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Mumbai, Hong Kong, dan juga Tokyo. Nah, awal mula kenapa pihak pemerintah Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini? Nah, karena pada awal abad ke-19 tersebut, berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Nah, selanjutnya ini sejarah dari perkembangan pasar modal di Indonesia, tentunya pada zaman penjajahan sampai saat ini. Nah, baik teman-teman. Nah, kita di sini membahas mengenai sejarah perkembangan di Indonesia khususnya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas sedikit saja. Nah, dari sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia itu mulai dari zaman penjajahan. Nah, di zaman penjajahan ini, hubungan antara Belanda dan perdagangan di Jakarta itu, tepatnya di Batavia, sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1880. Namun belum terorganisasi dengan baik sebagaimananya. Nah, langsung saja di sejarah pada masa konsolidasi, yaitu zaman sekarang. Nah, pada masa ini, pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat. Nah, karena ada kegiatan go public di bursa efek dan aktivitas perdagangan efek semakin ramai. Nah, jumlah emiten peningkatan dari sebanyak 145 perusahaan pada tahun 1991 menjadi sebanyak 288 perusahaan pada bulan Juli tahun 2000. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian pasar modal. Nah, pasar modal itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Nah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, dari definisi ini, ada juga dari pengertian pasar modal secara umumnya itu tempat pertemuannya antara penjualan dan pembelian. Oke, baik, selanjutnya itu ada fungsi dari pasar modal. Nah, fungsi yang pertama itu fungsi ekonomi. Nah, di sini bahwasanya pasar modal dikatakan memiliki fungsi sebagai penyedia fasilitas atau media yang mempertemukan antara pihak investor dan pihak perusahaan. Nah, sedangkan kalau fungsi yang kedua yaitu fungsi keuangan. Nah, di sini pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan suatu peluang dan kesempatan kepada investor untuk memperoleh hasil imbalan. Nah, jadi teman-teman, dari fungsi yang kedua ini memiliki adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian suatu negara akan meningkat. Nah, karena itu pasar modal dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaannya. Oke, baik teman-teman. Selain fungsi yang telah disebutkan tadi sebelumnya, pasar modal ini memiliki manfaat yang sangat banyak ya bagi perusahaan atau perekonomian negara pada dasarnya itu. Nah, keberadaan pasar modal ini banyak memberikan manfaat bagi perusahaan atau badan usaha tentunya. Nah, perusahaan dapat memanfaatkan pasar modal itu dalam hal mendapatkan peningkatan permodalan tentunya.
Nah, di sini juga ada manfaat secara umum dari pasar modalnya. Yang pertama itu menyediakan sumber permodalan jangka panjang, dan yang kedua itu ada pemerataan kepemilikan, dan yang ketiga manfaatnya itu memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor, dan yang keempat sebagai penyebaran pemilikan perusahaan sampai pada lapisan masyarakat. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan dari pasar modal. Nah, sebelumnya tujuan dibentuknya pasar modal itu pada tahun 1977. Nah, bahwasanya pemerintah mengaktifkan kembali peroperasian pasar modal dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, di sini juga ada tujuan pasar modal. Ada 3, yaitu yang pertama kepemilikan saham, dan yang kedua ada penyediaan lapangan kerja, dan yang ketiga ada pemerataan kesempatan kerja. Nah, ketiga tujuan tersebut memiliki hubungan antara pemerataan hasil-hasil pembangunan dan kepemilikan saham. Nah, itu untuk masyarakat dapat ikut menikmati keberhasilan perusahaan melalui pembagian dividen dan peningkatan harga saham yang diharapkan. Oke teman-teman, di sini ada contoh dari pasar modal di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada BAPAM, Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, di sini BAPAM mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal. Nah, dalam proses pendaftaran dalam rangka penawaran umumnya itu menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal. Nah, yang kedua itu ada bursa efek. Nah, bursa efek ini adalah pihak penyelenggara atau penyedia sarana atau wahana serta sistem untuk mempertemukan pihak penjual dan pembeli efek dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Nah, selanjutnya di sini juga ada perusahaan efek, lembaga clearing, dan lembaga penyimpangan. Nah, selanjutnya di sini ada 3 dari lembaga yang terkaitan dengan pasar modal. Nah, yang pertama itu ada BAPAM, Badan Pengawasan Pasar Modal. Nah, di sini bahwasanya BAPAM itu adalah sebuah lembaga yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal. Nah, lembaga yang kedua itu adalah lembaga pemerintah terkait. Nah, di sini juga dari lembaga pemerintah terkait dengan adanya BKPM, Departemen Teknis Terkait, dan Kemendikbudham. Nah, dari ketiga tersebut dapat juga untuk terkait dari pasar modal. Nah, selanjutnya dari lembaga swasta terkait. Nah, di sini pembangunan yang dilakukan tidak hanya dibebankan oleh kepada pemerintah, nah tetapi mengintegrasikan partisipasi dari pihak swasta, sedangkan pengarahan dan bimbingan untuk memajukan lembaga swasta itu berasal dari kegiatan pemerintah. Nah, jadi kegiatan pihak dari swasta tersebut sangatlah penting. Nah, karena keterlibatannya untuk mereka mempunyai khususnya keahlian sehingga mereka dapat langsung melakukan kegiatan organisasi. Oke, baik teman-teman, di sini saja pembahasan kali ini mengenai pasar modal. Nah, untuk pembahasan selanjutnya jangan lupa ditonton video berikutnya. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.